Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisna Boy Pamungkas dengan NPM 21067022000 dari kelas SIS DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan custom module di Odoo 16, di mana kita akan menggunakan studi kasus membuat sistem perpustakaan atau library management. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama ini kita perlu buat directory modul. Pertama kita perlu membuat sebuah modul atau folder Odoo 16. Yang mana ini bisa kita lakukan dengan cara scaffolding. Nanti dia akan langsung menghasilkan folder dengan berbagai struktur yang dibutuhkan untuk membuat custom module. Nah, kalau udah kita scaffolding, kita namain foldernya itu dengan nama library book. Yang mana ini berfungsi nantinya tuh untuk mengelola data buku di perpustakaan. Kita buat foldernya ini di dalam folder add-ons agar bisa terdeteksi sebagai modul di dalam Odoo-nya. Seperti ini. Ini seperti yang bisa dilihat, ini udah berada di dalam add-ons, add-ons yang Odoo Docker. Nanti struktur dari folder modulnya akan terlihat seperti ini, di mana ada folder controllers, demo, models, security views, terus juga ada init.py dan manifest.py. Oke, sekarang kita akan buat file manifest.py. Sebenarnya ini udah ada, cuma ini lebih ke ngebuat atau ngeisi file dari file manifest.py itu sendiri. Nah, file manifest.py ini digunakan untuk mendefinisikan metadata dari modul yang akan digunakan, seperti nama modul, summary, description, dependensi modul tersebut dengan modul lain, terus access rights-nya seperti apa, dan sebagainya. Nah, untuk membuat modul untuk library ini, kita akan mendefinisikan metadata awal seperti berikut. Nah, ini name-nya ini library management, ada summary-nya, ada description-nya, ada author, kategorinya kita inventory karena emang ini berhubungan sama modul inventory. Ya, seperti itu. Nah, terus ini ada data, ada demo. Oke, sekarang kita masuk tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan model data. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan model data yang dimana ini akan digunakan di dalam modul. Model data digunakan untuk memodelkan suatu objek, yang mana objek yang kita gunakan pada modul ini adalah buku. Oleh karena itu, kita akan definisikan model untuk buku pada file librarybook.py di folder models. Jadi kita buat file namanya librarybook.py di folder models. Terus kita isi seperti ini sesuai ketentuan yang udah dikasih tahu di dokumen soal. Kemudian, kalau udah setelah mendefinisikan model, kita perlu mengimport model di dalam file init.py yang ada di dalam folder model seperti berikut. Yang mana kan tadi kita udah buat library book ini ya di dalam folder models. Nah, jadi terus di init.py yang di folder models kita masukin eh, kita import library book tersebut supaya bisa kedeteksi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan menu dan action. Nah, setelah model berhasil dibuat, kita akan mendefinisikan tampilan dari custom module saat diakses di dalam aplikasi Odoo. Terdapat dua jenis tampilan yang perlu kita buat, yaitu tampilan form untuk menambah, mengedit, dan melihat detail buku, atau basically mengelola buku. Terus juga ada tampilan tree untuk menampilkan daftar buku yang disimpan di dalam modul tersebut. Nah, selain itu, kita juga perlu membuat menu dan action di dalam modul seperti berikut, yang mana kita perlu buat menu library di dalam modul inventory. Terus tambahkan submenu books di bawah menu library tersebut. Nah, terus menu books-nya ini harus mengarah ke tampilan tree dari model library.book, dari model yang ini udah kita buat sebelumnya. Terus kita juga harus buat icon di aplikasinya. Jadi kita harus buat icon sendiri untuk custom module kita. Nah, untuk melakukan hal ini, kita akan pertama-tama akan membuat sebuah file views bernama libraryviews.xml di dalam folder views. Lalu mengonfigurasinya seperti berikut. Nah, ini kita konfigurasi untuk opening views on modelsnya, terus form view buat mengelola buku, terus ada tree view buat menampilkan daftar buku. Terus ini ada menu item, yang mana ini menu buat library. Terus ini books ini adalah submenu dari si menu library ini, kayak gitu. Jika udah, kita perlu balik lagi ke file manifest.py, kita ubah lagi metadatanya dengan mengkonfigurasinya seperti berikut, di mana kita masukin library views.xml ke list data ini nih, ke dictionary data ini kita masukin ke dalam listnya supaya views ini views XML ini bisa terdeteksi, bisa dibaca seperti itu. Kemudian, kita perlu setting icon dari custom module yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita perlu membuat atau mencari iconnya terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah icon yang akan kita gunakan.
Ini icon yang saya buat sendiri seperti ini. Nah, untuk mengonfigurasi icon tersebut agar bisa digunakan dalam custom module, kita perlu menambahkan potongan kode di manifest.py, di mana ini di bagian metadata custom module-nya kita masukin icon, terus path-nya sesuaiin sama di mana kita nyimpen file gambar ini ya, seperti itu. Terakhir nah ini kita mencoba untuk menginstal satu modul ekstra, yaitu namanya Web Numeric Field Formatting. Nah, ini kenapa kita harus coba install ini? Karena kan tadi kita mendefinisikan year, publish year pada model itu kan sebagai integer. Nah, kalau tahun itu misalnya lebih dari 1.000, misalnya dalam ribuan, itu nanti otomatis bakal ada separatornya. Sedangkan kan year itu nggak ada separatornya, dia cuma angka aja. Nah, oleh karena itu kita perlu modul ini supaya formattingnya tuh dimatiin gitu, kayak gitu. Kita download dari sini, kita masukin ke add-ons lagi, kita activate. Kalau udah selesai, nah kita masukin potongan kode ini di bagian year di file views.xml di file views yang tadi udah kita buat dengan enable formatting false. Sekarang kita terakhir adalah nggak terakhir, maaf. Sekarang kita akan mengkonfigurasi access rights yang mana ini penting agar user bisa menggunakannya tanpa ada restrictions untuk semua operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Untuk melakukannya, kita perlu mengatur file ir.model.access.csv seperti berikut. Nah, ini dengan mengkonfigurasi seperti ini, kita ngasih akses ke user, dia bisa ngelakuin semuanya, bisa read, bisa write, bisa create, dan juga bisa delete, seperti itu. Kemudian kita atur ulang file manifest.py-nya agar file access rights bisa terbaca dengan baik seperti berikut. Nah, tadi kan ini sebelumnya kita komenin. Ini kita uncomment lagi supaya bisa kebaca. Seperti itu. Oke, karena udah semuanya, sekarang kita coba install modulnya. Nah, ini kita jangan lupa nanti kita restart dulu Odoo Docker-nya, terus update app list ini biar modul ini muncul. Nah, ini kalau udah muncul kayak gini tampilannya, ini tinggal kita activate aja. Kalau udah kita klik tombol activate, ini kita bisa masuk ke modul inventory terlebih dahulu. Nanti di modul inventory ada ini, ada tab library, kita klik nanti munculnya tampilannya kayak gini. Dimana ini secara default terbuka ke tree view. Tampilan tree view dari modul yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita coba uji modulnya. Nah, untuk menguji fungsionalitas modul tersebut, kita akan melakukan operasi CRUD sederhana dalam konteks pengelolaan buku. Yang pertama, create. Nah, ini kita tinggal klik new, terus masukin datanya. Ini berhasil. Terus colorit, ini kita masuk ke halaman utama library books-nya, yang mana ini secara default menampilkan dalam bentuk tree view. Terus ini juga ketiga update. Nah, untuk skenario update, kita akan mencoba mengubah book statusnya dari available menjadi borrowed seperti berikut. Ini kita ubah jadi borrowed. Terus pas balik ke halaman utama, statusnya juga udah berubah. Kelihatan. Nah, untuk delete, kita untuk skenario ini kita akan mencoba menghapus buku yang statusnya hilang atau lost. Jadi saya tadi coba nambahin buku baru namanya normal people di mana dia statusnya lost. Sekarang kita coba ngedelete buku tersebut. Nah, ini tinggal klik checkbox pada buku normal people, klik action lalu klik delete. Terakhir kita klik tombol OK. Jika berhasil, maka tampilan pada halaman utama akan menjadi seperti berikut, yang mana menunjukkan bahwa buku tersebut berhasil dihapus. Nah, dari hasil uji tersebut bisa disimpulkan bahwa bahwa custom module ini sudah berfungsi dengan benar dan sudah berfungsi dengan baik dan benar, seperti itu. Demikian penjelasan saya terkait cara pembuatan custom module untuk library management di Odoo 16. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.